usaha yang paling gampang, saya bisa tinggal dan lain sebagainya. Saya tetap fokus kepada selebgram, endorsement misalnya, terus bikin konten, sementara cuci mobil saya berjalan, saya kasih pegang saudara saya misalnya. MWOS tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda. 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 Oke, jumpa lagi dengan video MWOS Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya MWOS Jakarta. Saya akan membahas video, ya saya nggak perhatikan durasi lah, yang penting ada yang mau saya sampaikan tentang kembali membuka usaha cuci mobil, karena masih ada sekarang ini, apalagi mau Lebaran dan mau Idul Fitri ini, banyak sekali yang minta proposal tentang bagaimana membangun kemitraan dengan MWOS dan bagaimana membuka usaha cuci mobil mandiri. Ya, ada beberapa yang dari daerah, ada juga beberapa yang dari daerah Jakarta dan sekitarnya begitu. Saya terus respon. Ya, selama saya bisa respon berarti saya memang lagi ada waktu untuk merespon. Jadi Anda jangan kemudian tidak direspon, lama direspon seperti itu. Tidak, saya tetap akan respon karena ini jadi komitmen saya. Karena saya sudah bangun channel ini untuk mengedukasi, untuk memberikan informasi tentang seputar usaha cuci mobil seperti itu. Jadi saya mau katakan kali ini adalah ada dua sisi kita melihat bagaimana kita bertanya dan mendapat jawaban untuk usaha cuci mobil. Ya, ada dua sisi nih. Terus kemudian nanti saya posisikan MWOS ini ada di mana begitu. Kalau misalnya yang pertama nih, kalau misalnya kita bertanya kepada orang yang backgroundnya menjual peralatan cuci mobil, itu ya seperti perlengkapan alat-alat cuci mobil modern begitu, seperti hidrolik, terus kompresor, dipaketin seperti itu. Ya, mereka akan merekomendasikan Anda ketika Anda bertanya, Pak, saya mau usaha cuci mobil, modalnya kisarannya berapa? Karena masih pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu masih banyak sekali. Nah, mereka pasti akan merekomendasikan dengan menggunakan alat yang mereka jual. Itu sudah pasti. Karena apa? Basicnya mereka jualan alat. Jadi ketika pertanyaan Anda itu akan digiring kepada pembelian alat-alat seperti itu. Itu udah pasti, hukumnya sudah nggak bisa digeser lagi. Jadi Anda ketika Anda mau tarik tidak sesuai dengan apa yang mereka kasih, ya rekomendasi itu tidak full diberikan kepada Anda. Itu ketika Anda bertanya kepada orang yang punya background menjual alat cuci mobil. Jadi Anda nanti dikasih tahu modalnya sesuai dengan alat yang akan Anda beli di tempat dia. Seperti itu. Ini pertanyaan apa? Ini bagian pertama. Jadi saya bisa buat ini karena ya memang ini realitanya. Kalau kita bertanya kepada orang yang punya usaha untuk cuci mobil, ya nanti besaran modalnya itu sesuai. Biasanya ya, ini poin plusnya, akurasinya itu bagus sekali. Akurasi estimasi modalnya itu. Misalnya ditawarkan RAB itu misalnya nih untuk 2 hidrolik motor, 2 hidrolik mobil, begitu misalnya kita bikin 100 juta. Ini saya nggak tahu pasti gambarannya berapa. Itu nggak jauh pergi dari situ. Karena apa? Ya itu penjual alat-alat itu sudah pasti tahu produknya, ini nanti dapatnya ini saja, rinciannya jelas sekali, itu sudah pasti itu tahu nanti. Nah ini akurasinya yang bagus. Jadi Anda benar-benar bisa setting modal. Nah kalau misalnya Anda bertanya kepada orang seperti ini, terus kemudian Anda berminat untuk ngambil
paketan yang beliau sampaikan. Nah, ini pas banget sebenarnya. Pas banget. Jadi Anda sudah estimasi modal Anda, ya udah Pak, sekalian setting seperti apa. Mereka pasti akan settingkan semua. Nah, ini pernyataan yang pertama di konten ini, bahwa kepada siapa kita bertanya. Jawaban itu akan menggiring Anda, latar belakang apa yang orang yang Anda tanya ini, gitu loh maksudnya. Terus kemudian ada pernyataan yang kedua atau jawaban yang kedua ketika Anda bertanya kepada orang yang sudah buka usaha cuci mobil, sudah buka usaha cuci motor dengan modal yang minim. Nah, misalnya Anda ini kan tidak tahu atau mau tahu tentang usaha cuci mobil dan Anda mau buka usaha cuci mobil. Modal Anda nggak usah dibahas dulu deh. Jadi Anda bertanya kepada teman atau rekan atau saudara Anda yang sudah buka usaha cuci mobil dulu, tapi dengan menggunakan modal yang minim, tidak pakai peralatan, ala kadarnya, seperti itu. Nah, kebetulan kemarin itu saya mencuci motor di daerah Hutan Kayu, Matraman gitu ya. Saya sempatkan mampir situ, karena saya tuh paling seneng. Kalau mampir bawa mobil, saya melihat cuci mobil yang baru, saya pasti cuci. Kalau lagi saya bawa mobil ya. Nah, kalau saya lagi bawa motor ya, kadang saya memang cuci motor. Saya senang sekali begitu. Dan saya, tipikal saya ini, mau bersih mau kotor, hasil cucinya itu saya tidak pernah komplain. Ini saya sudah sampaikan berkali-kali. Saya tidak pernah ngomplain orang. Ngomplain, Mas ini kurang bersih, Mas ini. Kecuali motor itu rusak atau mobil itu rusak atau barang saya ada yang hilang. Tapi itu belum pernah kejadian. Saya tahu bagaimana rasanya dikomplain orang. Makanya saya tidak mau komplain. Ya walaupun komplain itu ada plus minus, ada komplain membangun, ada komplain yang membuat-buat gitu. Tapi kalau komplain membangun ya sebenarnya bagus juga masukan untuk usaha tadi gitu. Tapi saya tidak pernah komplain. Dan kalau bicara hasil ya sama aja gitu. Sama aja lah di mana-mana. Tapi saya tidak pernah komplain. Itu satu ya. Terus saya teruskan tadi kembali ke pertanyaan Anda kepada orang yang buka usaha cuci motor atau cuci mobil tadi. Nah, kemarin saya cuci motor itu nggak ada. Ya, yang dipakai itu cuma steam. Kalau steam ini sudah nggak bisa ditawar lagi. Steam sama snow. Sekarang snow itu ya sekarang hampir jadi kebutuhan pokok untuk usaha cuci motor dan mobil. Tabung snow ya, yang nanti akan menghasilkan sampo es krim. Nah, itu ngetren sekali tahun 2000-an. Jadi orang itu sangat seneng gitu loh, mobilnya disemprot, difotoin. Dulu zamannya BB masih Nokia itu udah dipoto-foto gitu. Nah, sekarang itu jadi kebiasaan karena semua tempat usaha cuci mobil dan cuci motor itu menggunakan tabung snow. Jadi udah nggak heran lagi orang gitu. Kalau dulu kan ada yang warnanya hijau, warnanya pink begitu. Sampo itu warnanya hijau, warnanya pink. Jadi kalau disemprotkan itu bener-bener kayak jadi es krim gitu, kayak pengen jilat gitu. Tapi sekarang makin kesini makin nggak menarik lagi. Karena udah banyak ya. Nah, tadi ada 2 yang harus Anda beli. Nah, di sana kemarin tuh memang sudah ada snow, ada tabung. Cuman apa? Anda mau lihat? Nanti saya sertakan videonya seperti ini ya. Dia pakai kayu aja, kayu 2 begitu. Dan ini akan sudah menjadi biasa untuk mereka cara bekerjanya. Saya saja sampai nggak tahu ini cara kerjanya seperti apa ini. Jadi saya lihat motor dinaikin seperti itu, terus kemudian itu. Hasilnya detail sih kalau menurut saya. Jadi bersih juga. Makanya sering kali saya katakan kepada kita semua bahwa selama kita masih menggunakan tenaga manual, tenaga manusia, ya bersih atau tidaknya itu tergantung manusianya, bukan tergantung pada alatnya. Ya, bukan tergantung pada alatnya. Alat itu hanya sekian persen mensupport kita, untuk kita memudahkan kita, mempercepat waktu kita. Oke, alat itu. Tapi kalau untuk bersih atau tidaknya itu tetap tergantung pada individu pekerjanya mengerjakan kerjaan tersebut, mencuci mobil atau mencuci motor, begitu. Jadi ketika saya lihat motor saya dicuci seperti itu, ya kemudian ya saya lihat bawahnya itu disikat semuanya detail begitu. Nah, itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi pokok pembahasan saya sekarang adalah ketika Anda bertanya kepada orang seperti ini, tidak mungkin Anda direkomendasikan untuk membeli alat-alat cuci motor atau cuci mobil yang mahal. Karena dengan modal steam dan snow,
Ya, kalau kita bicara lain, modal lain membuat apa? Tempatnya dan lain-lain itu sama saja ya. Nah, Anda sudah menghemat modal minimal 50 juta. Kalau untuk buka ini ya, karena Anda belum hidroliknya, kompresor juga Anda harusnya pakai yang kapasitasnya gede karena untuk ngangkat motor kan begitu. Jadi di sini Anda sudah hemat banyak sekali. Nah, ini yang saya mau katakan, kepada siapa Anda bertanya, orang yang sudah berpengalaman di bidangnya itu akan merekomendasikan. Gitu. Kalau Anda bertanya kepada orang yang menjual alat-alat cuci mobil dan cuci motor, pasti Anda direkomendasikan untuk membuka usaha cuci mobil dan cuci motor menggunakan alat-alat. Nah, tapi kalau Anda bertanya kepada orang yang sudah berhasil membuka usaha cuci mobil dan cuci motor dengan alat yang ala kadarnya atau alat seadanya, Anda juga pasti akan direkomendasikan untuk itu. Begitu. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, banyak orang bertanya kepada saya. Nah, saya ini kan tidak punya kepentingan apa-apa. Saya membangun channel Embos ini benar-benar membagikan informasi. Jadi ketika Anda bertanya, saya pasti bertanya kembali kepada Anda gitu. Modal Anda berapa? Kalau misalnya modal Anda itu standarnya tidak cukup untuk membuat konsep cuci mobil yang besar, tempatnya kecil, ya saya rekomendasikan untuk buka yang kecil. Nah, kemudian kalau misalnya Anda memang cukup dan berminat untuk mengelola, mempunyai bisnis usaha cuci mobil yang konsepnya besar, ya saya rekomendasikan konsep yang Embos ada. Ini mau apa ya? Istilahnya motivasi saya membangun channel ini, membagikan ini kepada Anda. Supaya apa? Nah, ketika kita sudah masuk dalam bidang usaha cuci mobil dan cuci motor ini, ya benar-benar kita mengetahui gitu loh. Bahkan channel ini kan membahas hal-hal detail yang orang lain tidak mau bahas. Ya, contohnya mengenai SDM, kesusahan komplain dan lain sebagainya, mobil nabrak dan lain sebagainya. Mana ada channel car wash yang mobil nabrak diekspos di YouTube-nya? Nggak ada. Di Embos kalau Anda scroll ke bawah video-video ini ada. Ada, saya bagikan di Embos Sunter, di Embos Sabang Sunter kalau tidak salah. Itu nabrak, plus saya bagikan di channel YouTube ini. Supaya apa? Ya supaya kita mendapatkan informasi bahwa ini nanti yang akan Anda temui, begitu loh. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, Pak, berapa sih modal usaha cuci mobil? Ya pertama yang saya jawab pasti MM-an. Nah, di situ banyak orang mundur. Nah, banyak juga selebgram yang tanya kepada saya, yang mungkin duitnya ya sudah banyak lah ya. Terus banyak ya selebgram lah bertanya kepada saya, mungkin berpikiran seperti ini mungkin. Wah, usaha cuci mobil ini gampang. Usaha yang paling gampang, saya bisa tinggi. Saya tetap fokus kepada endorsement misalnya, terus bikin konten. Sementara cuci mobil saya berjalan, saya kasih pegang saudara saya misalnya. Ya, saya kan sudah informasikan, tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu kita berpikir bahwa fakta lapangannya itu enggak seperti itu. Nanti Anda akan lihat di video-video saya ini bahwa semuanya itu dibahas di channel YouTube-nya Embos Jakarta. Nah, di situ nanti Anda bisa berpikir, Anda bisa bandingkan, dan kemudian Anda bisa istilahnya mempelajari kembali supaya oh iya nanti saya ketemu ini. Oh, saya siap kalau sudah seperti ini. Saya sudah mengetahui semua, saya siap. Saya tetap akan buka. Nah, seperti itu. Itu loh yang saya maksud. Jadi saya tidak mau ada nanti ketika sudah masuk dalam bidang ini Anda itu kalah gitu loh. Jangan sampai. Ini usaha yang diremehkan orang, usaha yang dianggap orang itu sangat mudah, tapi ternyata aduh, Anda nanti akan temui hal-hal yang rumit di dalamnya. Begitu. Oke lah Emboser ya. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya berapa modalnya, ya pasti yang saya jawab itu. Tapi ada juga yang memang modal usaha cuci mobil itu sudah saya jelaskan. Saya punya modal misalnya 10 juta Pak. Tapi sudah ada tempat, saya sudah bikin ini, sudah bikin tendanya, ya sederhana lah. Bisa. 10 juta bisa. Tapi kalau ditanya lagi Pak, saya modalnya sekian, 150 juta atau 200 juta. Bisa. Menyesuaikan, modal Anda itu akan menyesuaikan. Seperti itu. Pak, modal yang konsepnya berapa? Ya 3M ada. Ya mau dibuat berapa modal kita? Tapi kan semua bisnis ada hitungannya. Berapa tahun baliknya.
Kan begitu kan? Jangan sampai kita nanti punya uang banyak terus kemudian kita tanam modal sebanyak-banyaknya. Ya tidak seperti itu juga. Karena cuci mobil ini kan ada hitung-hitungannya juga. Setiap bisnis ada hitung-hitungannya juga. Oke Mosar, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Emos Jakarta ya. Kalau misalnya memang membantu, bagikan kepada teman-teman Anda yang kira-kira ingin membutuhkan informasi mengenai cuci mobil. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.